Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam, dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama-sama di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, puji Tuhan. Saudaraku, hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup adalah sebuah pertandingan. Hidup adalah sebuah petualangan. Semua pernyataan itu adalah benar adanya, saudara. Dan sebuah prinsip yang patut dipegang sebagai bekal hidup untuk memperoleh kesuksesan hidup adalah never give up, alias jangan pernah menyerah. Seorang pejuang harus memiliki sikap pantang menyerah untuk terus berjuang sampai meraih kemenangan. Seorang atlet juga harus memiliki mentalitas pantang menyerah. Demikian pula seorang petualang harus berani melangkah dan tidak menyerah pada rintangan dan tantangan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang besar benar di hadapan banyak saksi. Saudara, perjalanan iman kekristenan tidak ubahnya seperti seorang pejuang, seorang atlet sekaligus seorang petualang. Kita berada dalam jalur itu dan harus berjuang terus hingga garis akhir. Seperti yang dipesankan Paulus, memang ada banyak tantangan dan rintangan yang mesti kita lalui, saudara. Rintangan dan tantangan bagi seorang atlet, seorang pejuang, dan seorang petualang bukanlah untuk dihindari, namun untuk ditaklukkan. Bagi mereka, tidak ada kata menyerah. Kekuatan mereka berasal dari pengharapan mereka akan kemenangan, hadiah dan upah dari jerih lelah mereka dalam berjuang. Demikian juga sikap yang seharusnya dimiliki oleh kita, anak-anak Tuhan, orang percaya. Dengan iman kita kepada Kristus Yesus, kita pasti tampil sebagai seorang pemenang. Bahkan lebih dari itu, kita adalah lebih dari seorang pemenang. Karena sejatinya, Yesus sendiri yang membantu kita untuk mencapai kemenangan. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakannya dalam hidup kita. Saudaraku, di dalam segala perkara yang kita lalui, Tuhan punya rencana. Dan Dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka Dia yang akan berjalan di depan kita sampai kepada garis akhir kemenangan kita. Tuhan yang membawa hidup kita dan tangan kanannya yang membawa kemenangan akan menuntun langkah hidup kita. Saudaraku, hidup manusia penuh dengan pergumulan. Jalan hidup sering dipenuhi onak dan duri. Ada penderitaan, ada tantangan, ancaman, dan hambatan.
Semua itu berpotensi membuat kita mudah sekali untuk menyerah dan putus asa. Di dalam situasi semacam itu, kita harus memiliki kekuatan ekstra untuk dapat hadapi dan lewati semua jalan yang sulit tersebut. Rasul Paulus menulis demikian, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, ada beberapa hal yang dapat kita cermati dari pernyataan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 yang sudah kita baca, saudara. Yang pertama adalah segala perkara. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan pernyataan segala perkara itu? Tentu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, problematika hidup, pelayanan yang Tuhan percayakan, juga tantangan yang dihadapi ketika memberitakan Injil. Dapat juga dipahami bahwa segala perkara bisa menunjuk kepada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal berkat, hal-hal sukacita, hal-hal pertolongan Tuhan dalam hidupnya, namun juga penderitaan, sakit penyakit, dan sejumlah pergumulan dalam melayani Tuhan. Yang kedua adalah dapat kutanggung. Semua perkara yang dialami dan dihadapi oleh Rasul Paulus, seperti yang dikemukakan di atas, dapat ditanggungnya, saudara. Dia tidak mencari kambing hitam atas masalah kehidupan yang dirasakannya. Dia juga tidak mempersalahkan dirinya. Juga dia tidak mempersalahkan Tuhan. Semua hal yang terjadi dapat ditanggungnya. Dia tidak lari atau menghindar dari pergumulan-pergumulan kehidupan. Ia hadapi dan ia tanggung. Dan yang ketiga adalah di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, inilah titik klimaksnya, saudara. Mengapa Rasul Paulus bisa menanggung segala perkara di dalam hidupnya? Karena dia mengandalkan Tuhan Yesus. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, bagi kita, jangan terlalu gampang untuk menyerah dan putus asa, saudara. Jangan mudah mengkambing hitamkan orang lain atas masalah yang kita alami. Jangan selalu mempersalahkan Tuhan jika kita mengalami keadaan yang sukar. Saudaraku, jangan terlalu mudah menyerah dan putus asa bila hidup kita berjalan tidak sesuai dengan harapan kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus, sahabat kita yang sejati, selalu ada menemani kita dan selalu ada memberkati kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Mengajar kami untuk tidak gampang menyerah dalam hidup, tetapi tetap bersemangat dalam hidup ini, karena kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Mohon penyertaan-Mu dengan penyertaan yang sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan sesuai dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan hari ini. Jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit, jauhkan kami dari segala macam malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang menghadapi berbagai macam permasalahan. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Biarlah semua terjadi atas kehendak Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita hari ini dan seterusnya. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.